Sobat Pendidikan, kembali lagi kepada saya Putri Dewi Stefani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengorganisasian dalam supervisi di pendidikan. Langsung saja mari kita simak. Penjelasan selanjutnya yakni tentang pengorganisasian supervisi. Supervisi pendidikan merupakan fungsi manajerial yang strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengelolaan di dalam sekolah. Supervisi sendiri yakni supervisi modern dimaknai sebagai proses pelatihan, pendampingan, dan arahan bagi guru, bukan sekedar untuk mencari kesalahan. Selanjutnya, efektivitas dari supervisi sangat bergantung pada pengorganisasian yang mencakup pembagian tugas, koordinasi, dan alur dari komunikasi. Karena apa? Tanpa pengorganisasian yang baik, supervisi berisiko menjadi rutinitas administratif yang tidak menyentuh substansi perbaikan dalam mutu. Di era 4.0 dan 5.0, supervisi yang terorganisasi dengan baik juga harus adaptif terhadap perubahan dan pemanfaatan teknologi yang sekarang. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni tentang struktur dari organisasi yang berjenjang. Untuk penjelasan yang pertama yakni dari pusat atau Kemenak atau Kemendikbud itu membuat kebijakan untuk supervisi nasional. Kemudian yang kedua itu dari wilayah atau provinsi, dinas atau kanwil, tugasnya mengontrol implementasi dari supervisi. Kemudian yang ketiga yakni kabupaten atau kota, tugasnya menempatkan pengawasan untuk sekolah. Yang keempat dari sekolah atau madrasah, yakni dari kepala sekolah itu tugasnya penanggung jawab supervisi internal. Kemudian wakil kepala membantu supervisi sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya guru atau subjek yang disupervisikan itu seperti komite sekolah yang mana tugasnya untuk memberi umpan balik dan memantau kebijakan yang sudah ada. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang pembahasan tugas dan tanggung jawab dari seorang pengawas. Yang pertama dari tugas pokok supervisi akademik. Tugas pokok supervisi akademik yang pertama membina guru dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP dan asesmen. Kemudian mengawasi proses pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya memberi umpan balik dan rekomendasi perbaikan. Dan mengembangkan profesionalisme guru, membuka seperti seminar, workshop, dan MGMP. Kemudian tugas pokok dari supervisi manajerial. Untuk tugasnya yang pertama yakni membina kepala sekolah menyusun RKS atau RKAS. Yang kedua membimbing pengelola Serpras keuangan dan administrasi. Yang ketiga menilai kinerja kepala sekolah dan staf yang ada. Kemudian yakni tanggung jawab umum dalam meningkatkan mutu. Tanggung jawabnya untuk yang pertama yakni pendidikan memastikan standar yang tercapai, kemudian meningkatkan profesionalisme guru, kemudian membina kepala sekolah, selanjutnya melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pada laporan. Pembahasan selanjutnya yakni tentang hubungan kolaboratif antara kepala sekolah, guru, dan stakeholder seperti orang tua, komite, dan pemerintahan. Hubungan itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sangat berkualitas. Kepala sekolah berperan sebagai fasilitator utama yang mana untuk membangun komunikasi dan menciptakan dialog partisipasif. Hubungan antara kepala sekolah dan guru kemudian stakeholder itu didasarkan pada prinsip keterlibatan, transparansi, kepercayaan, dan komunikasi terbuka. Melalui kerja yang sama yang harmonis, setiap pihak dapat berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di sekolah. Hubungan yang baik ini itu bertujuan untuk membuat kualitas pembelajaran sekaligus mendorong kemandirian sekolah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yakni tentang penguasaan dalam tim, pengawasan dalam manajerial. Yang pertama diperlukan struktur organisasi yang jelas dan sistematis. Yang kedua peningkatan kompetensi supervisor melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang ketiga membangun budaya kerja kolaboratif, transparan, serta
berkelanjutan untuk meningkatkan mutu dalam sekolah. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang optimalisasi pengawasan di era digital 4.0 dan 5.0. Yang pertama, pengawasan memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi dan transparansi. Kemudian yang kedua yakni supervisor harus memiliki literasi digital dan memiliki kemampuan analisis data. Selanjutnya yang ketiga, era 5.0 itu menekankan integrasi teknologi dengan nilai kemanusiaan dan spiritualitas di dunia pendidikan Islam. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa supervisi dalam pendidikan itu berfungsi sebagai pembinaan profesionalisme yang mana untuk menekankan pengembangan dalam kompetensi, bukan sekadar untuk pengawasan dalam administratif. Dengan adanya struktur yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga sekolah, supervisi ini itu menjadi sistem yang saling mendukung dan dapat meningkatkan mutu di dunia pendidikan. Selanjutnya, penguatan tim dalam pemanfaatan teknologi digital dan evaluasi yang berkelanjutan merupakan kunci dari efektivitas pelaksanaannya. Supervisi yang ideal adalah supervisi yang bersifat manusiawi, berlandasan nilai spiritual, serta adaptif terhadap perkembangan dan tantangan zaman yang sekarang. Baik sobat pendidikan, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengorganisasian dalam supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Semoga apa yang sudah saya jelaskan semuanya kepada Anda bisa bermanfaat untuk Anda. Kurang lebihnya saya Putri Dewi Stefani, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.